Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Stella Delia Ruga. Saya mahasiswa Psikologi Untak Samarinda, NPM saya 21035. Jadi kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu Bloody Mary. Nah, Bloody Mary ini sebenarnya adalah suatu ritual unik yang mengharuskan setiap pemainnya untuk melakukan ritual memanggil hantu Bloody Mary. Nah, Bloody Mary ini sebenarnya sebuah permainan horor klasik yang mulai terkenal dari negara Inggris. Jadi, setiap pemain akan melakukan sebuah ritual bersama dengan lilin dan kaca yang berada di kamar mandi sendirian. Nah, hantu Bloody Mary ini dipanggil biasanya untuk membantu setiap pemainnya melihat kondisi atau rupa, atau biasanya untuk meramal masa depan. Jadi biasanya tuh kayak orang-orang yang mau melihat masa depan tuh biasanya menggunakan ritual ini dengan cara memanggil hantu Bloody Mary. Dalam mitologi Inggris dikatakan kalau misalkan permainan hantu Bloody Mary ini memakan banyak korban. Kenapa? Karena setiap pemainnya itu bisa aja mengalami kayak gangguan-gangguan yang tidak terduga oleh pemainnya sendiri. Hantu yang akan muncul itu kan akan muncul di kaca. Nah, jika permainan dihancurkan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, pemain itu akan mengalami sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal mistis, bahkan berhubung sampai dengan kematian. Makanya kenapa permainan Bloody Mary ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan untuk dimainkan. Tapi beberapa orang menganggap kalau permainan Bloody Mary ini hanya sebagai entitas atau main-main semata. Jadi mereka itu melakukan hanya karena penasaran atau karena pengen tahu seperti apa sih sebenarnya bentuk hantu Bloody Mary itu gitu. Dan seperti apa sebenarnya dan menyeramkannya permainan Bloody Mary itu. Bloody Mary sendiri adalah sosok yang nyata dan terkenal di Inggris. Ia adalah ratu pertama kerajaan Inggris yang terkenal bengis dan kejam. Bloody Mary sendiri memiliki nama asli yang bernama Mary Tudor. Ia lahir di Inggris pada tahun 1558. Mengapa ia bisa dibilang bengis dan kejam? Ia membunuh dan membantai 300 orang masyarakatnya dia dengan cara menggantung di tiang pancung dan membakar mereka. Bloody Mary sendiri sebenarnya bukan penerus tahta kerajaan pada saat itu, tapi karena kebengisannya dia membunuh dan meracuni ratu yang sebenarnya mau naik tahta. Jadi dia membantai 300 orangnya, warga sipil, dan dia juga membunuh ratu yang sebenarnya mau naik tahta kayak gitu. Jadi ya makanya kenapa dia diberi julukan Bloody Mary, karena emang sekejam itu gitu loh. Dia bengis banget, kejam lagi, dan ya memang dia nggak lama di tahtanya dia karena dia meninggal setelah masa kejayaan dia. Nah, tadi itu beberapa penjelasan tentang permainan Bloody Mary berasal dan apa sih sebenarnya Bloody Mary itu. Terus sebenarnya permainan Bloody Mary ini nyata atau tidak? Atau Bloody Mary ini ada orangnya nggak sih? Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara memainkan permainan Bloody Mary. Hanya sebagai pemberitahuan kalau permainan ini tidak dianjurkan untuk dimainkan di rumah karena permainan ini cukup berbahaya dan berakibat sangat fatal jika tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terkadang ada orang yang memainkan hal ini atau permainan ini justru berujung dengan kematian. Jadi saya di sini ingin memberitahu bagaimana cara memainkan Bloody Mary-nya, tapi saya tidak pernah menganjurkan untuk memainkan ini di rumah karena ini cukup berbahaya. Ada dua cara untuk memainkan permainan Bloody Mary ini. Yang pertama dengan bantuan lilin. Kita cukup menggunakan lilin, kaca yang ada di kamar mandi, dan ruangan gelap. Cara untuk melakukan yang pertama ini adalah dengan mematikan seluruh lampu atau penerangan yang ada di ruangan. Kemudian masuklah ke dalam kamar mandi yang gelap, lalu nyalakan lilin, letakkan di depan cermin dan lakukan mantra secara 3 kali seperti Bloody Mary datang. Itu dilakukan sebanyak 3 kali.
Kemudian kalian melihat ke arah dalam refleksi badan kalian di dalam cermin. Tapi jangan langsung melihat ke arah matanya, tapi lihat di sebelah bahu kiri kalian. Lihat dari sebelah bahu kiri dan perhatikan gerak gestur bayangan kalian. Semakin lama gestur itu akan bergerak dan bayangan-bayangan kalian akan mulai berubah. Bahkan refleksi dalam muka kalian itu akan semakin berubah dan seperti menunjukkan seseorang dari masa depan. Tapi ketika melakukan permainan Bloody Mary ini, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu melihat langsung atau menatap langsung mata orang yang berada di dalam cermin atau bahkan mata kalian sendiri. Jadi kalian tidak boleh melihat refleksi kalian langsung di dalam cermin, tapi melihat lewat bahu kiri. Jadi kayak kalian itu kayak ngelihat lewat ekor mata seperti itu. Nah, kalian tidak boleh langsung mengakhiri permainan ini begitu saja atau meninggalkan permainan ini begitu saja. Ketika kalian sudah berhasil melihat refleksi yang lain atau pergerakan-gerakan lain di dalam kaca, kalian harus mengakhiri permainan ini dengan benar, yaitu dengan mengatakan Bloody Mary, pergi. Seperti itu. Kalian tidak boleh langsung menyalakan lampu, meninggalkan ruangan begitu saja, atau bahkan langsung menatap refleksi badan kalian atau wajah kalian di dalam cermin. Karena jika kalian melakukan hal itu, Bloody Mary bisa saja mengikuti kalian atau bahkan pindah ke tubuh kalian. Itu adalah hal yang bagi sebagian orang seperti hal yang mustahil untuk terjadi, tapi alangkah baiknya dan akan lebih baik jika kita tidak mengikuti semua permainan Bloody Mary ini dengan sembarangan. Apalagi bermain hanya dengan rasa ingin tahu semata dan tidak mempercayai dengan benar, bahkan tidak melakukan dengan benar. Jadi itu adalah cara yang pertama yang bisa dilakukan untuk bermain dengan Bloody Mary ini. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cermin dan lipstick. Dalam permainan yang kedua ini melibatkan beberapa benda lainnya seperti cermin, lilin, lipstick, dan yang pasti ruangan yang gelap. Nah, untuk permainan yang kedua ini jangan pernah mengganti lipstick dengan darah, karena permainan yang menggunakan kaca itu memiliki intensitas yang kuat. Jadi ketika kalian menggunakan darah itu hanya akan meningkatkan kekuatan pada ritual ini. Jadi efek samping yang ditimbulkan juga akan semakin mengerikan dan semakin besar. Nah, di permainan yang kedua ini kalian menggambar anak tangga di cermin menggunakan lipstick. Jadi gambar kayak anak tangga gitu. Nah, setelah itu matikan seluruh penerangan atau lampu yang ada di ruangan. Kemudian nyalakan lilin dan letakkan di depan cermin. Setelah kalian melakukan hal-hal tersebut, kemudian mulai mantra sebanyak 3 kali, yaitu Bloody Mary, ayo. Nah, itu diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian ketika kalian mulai mendengar suara langkah kaki dari belakang kalian dan ada siluet atau bayangan yang berlari sekitar anak tangga yang kalian gambar di depan cermin, kalian harus segera menghentikan permainan ini dengan mengatakan Bloody Mary, pergi, sebanyak 3 kali. Dan di permainan yang kedua ini kalian harus berbaju dengan waktu, karena ketika kalian terlambat mengucapkan kalimat Bloody Mary, pergi, atau kalimat untuk menutup ritual ini, hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Salah satunya adalah hantu yang ada di dalam cermin akan menggantikan posisi kalian dan mengikuti kalian selama kalian berada di rumah. Jadi dia akan masuk ke dimensi ini dengan cermin. Dan yang paling sering terjadi adalah setelah permainan ini selesai, badan kalian akan mengalami memar yang banyak di sekujur tubuh, bahkan kelelahan. Nah, inilah mengapa saya ucapkan dari awal dan saya peringatkan dari awal bahwa permainan Bloody Mary ini sangat tidak dianjurkan untuk dimainkan, karena akan berbahaya secara fisik, mental,
banyak lain. Nah, itu adalah 2 cara yang bisa digunakan untuk bermain Bloody Mary pada umumnya. Nah, biasanya Bloody Mary ini dimainkan hanya untuk sebagai kayak konten-konten di YouTube gitu, untuk menarik perhatian. Ada juga yang bermain karena memang penasaran, bahkan ada memang yang bermain karena ingin betul-betul melihat seperti apa wujud dari si Bloody Mary ini. Tapi berkali-kali saya katakan bahwa lebih baik tidak pernah memainkan Bloody Mary ini daripada harus menyesal di kemudian hari. Di sini saya menjelaskan sebagian kecil dari apa sih Bloody Mary itu. Nah, seperti itu. Itu dia penjelasan tentang permainan Bloody Mary dari saya. Itu hanya sebagian kecil dari penjelasan tentang seperti apa sih Bloody Mary itu dan permainan seperti apa yang dilakukan, bahkan dari mana sih asalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau informasi yang kurang berkenan atau mungkin kalimat saya yang berbelit-belit, mohon dimaafkan dan terima kasih.